Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pada kajian yang lalu, kita mengenal ulama-ulama Nusantara yang menjadi ulama internasional ataupun ulama yang menjadi kemudian kita mengikuti ajaran-ajaran beliau. Pagi ini kita akan berbicara mengenai Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Jadi Syekh Khotib Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nama lengkapnya itu Al-Allama Syekh Ahmad Khotib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khotib Al-Minangkabawi Al-Jawi Al-Makki Al-Syafi'i Al-Atsari rahimahumullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sebelum melakukan kajian, mari kita pagi ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak ngantuk, kajian kita awali dengan sebuah kata mutiara. Al-insanu bila mahabbatin kal-laili bila najmin, wal mahabbatu bila qaidin kal qahwati bila sukari. Manusia tanpa cinta laksana malam tanpa bintang. Malam tanpa bintang, gelap. Indonesia gelap. Jadi al-insanu bila mahabbatin kal-laili bila najmin. Bila malam tanpa bintang, maka malam itu gelap. Wal mahabbatu bila qaidin, dan cinta tanpa ikatan kal qahwati bila sukarin, bagaikan kopi tanpa gula, pahit. Kopi tanpa gula pahit, tapi obat. Hadirin rahimakumullah, kal qahwati bila sukarin, kopi tanpa gula. Nah ini Pak, kopi tanpa gula. Ini kita santai Pak, tapi pahalanya insyaallah besar. Amin. Ya Rabbal. Kal qahwati bila sukarin, kopi tanpa gula pahit. Nah, ini kopi kalau sudah mengepul lalu kemudian apa namanya tuh, aromanya, nah, terlebih pecinta kopi, masya Allah kepulannya itu. Al insanu bila mahabbatin kal-laili bila najmin, wal mahabbatu bila qaidin kal qahwati bila sukarin, bagaikan topi tanpa gula. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan mahabbah dan qahwah ini sering dijadikan satu, merupakan simbol kehangatan, kenyamanan dan kedekatan. Karena itu keduanya mempunyai daya tarik emosional dan sering menjadi simbol kehangatan, kenyamanan. Kopi dengan aromanya yang khas dan rasanya mendalam sering menjadi metafora untuk cinta yang kompleks, kadang manis, kadang pahit, tetapi selalu menggugah. Hadirin rahimakumullah, dalam obrolan santai, kajian santai ini ada pertanyaan, apa hubungan kopi dengan ulama dan ilmuwan? Oh, ini mana? Kopi, ulama, ilmuwan, kopi dan ibadah. Oh, ini. Jadi sekarang itu kopi ngetren, Pak. Anak-anak muda sekarang itu minum kopinya harganya mahal, di atas 20.000. Masya Allah. Ternyata kopi itu sejak abad ke-15 telah menjadi teman begadang para ulama. Kopi itu teman begadangnya para ulama, teman ibadah dan dzikirnya para sufi, dan teman kerjanya para ilmuwan. Ini nanti ada kitab yang disusun harus dengan ngopi. Kalau nggak ngopi nggak jalan, Pak. Nanti ada kitabnya, Pak. Ini ngaji santai, tapi masya Allah. Kegiatan ilmuwan di dalam dunia Islam terjadi masa kejayaan beberapa kesultanan besar, Kesultanan Mamluk di Mesir,
Tahun 1250 sampai tahun 1517, kopi pertama dikenal luas itu di dunia Islam dari Yaman. Yaman nih Pak. Yaman. Di Yaman ternyata sejarahnya luar biasa. Terutama di daerah Boka, dari Yaman kopi menyebar ke Mekah, ke Madinah dan ke Kairo. Di pertama di dalam dunia Islam, kopi itu dari Yaman, lalu menyebar ke Mekah, lalu ke Madinah, baru kemudian ke Kairo. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Para sufi Yaman menggunakan kopi untuk begadang saat zikir malam. Ini kita ada enggak yang sambil ngopi zikir malam? Ini penting pengetahuannya, Pak. Karena enggak ngopi, enggak zikir. Karena enggak ngopi, enggak zikir. Dan pengajian malam itu sering dengan menggunakan kopi. Tradisi ngopi itu menyebar ke pusat-pusat keilmuan, ke Kairo, baru ke Damaskus. Hadirin kaum muslimin, nah ini. Dulu orang minum kopi itu kumpul numbuk dulu, Pak. Dibebek dulu, baru di ini. Masya Allah. Jadi yang menemukan kopi pertama kali itu para sufi. Karena dulu para sufi itu selalu mengemukakan kebenaran, maka kemudian tidak disukai oleh penguasa. Di penguasa itu nggak suka, Pak, kebenaran, Pak. Itu dari zaman dulu, Pak. Zaman dulu. Nah, sufi saja tidak disukai sama penguasa. Akhirnya sufi itu kemudian didorong diasingkan ke tempat terasing. Daerah tandus nggak ada apa-apa. Ternyata di situ ada pohon yang kemudian ada buahnya. Ternyata oleh sufi dibebek lalu buat minuman, ternyata menjadi kuat melek. Kuat melek, kuat dikir, kuat ibadah. Nah, dulu pernah kopi itu dilarang oleh negara waktu zaman itu, oleh pemerintahan waktu itu pernah dilarang. Lalu kemudian nanti ada perdebatan hukum kopi halal atau haram. Kalau kita kan sekarang udah enak, Pak. Nggak ada yang bicara bahwa kopi itu haram, nggak ada. Dulu diperdebatkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini Pak. Buka kitab sambil ngopi, apa ngopi sambil buka kitab? Ngopi dingin. Sekarang ngetrennya begini. Ngaji dulu baru ngopi. Apa ngopi dulu baru ngaji? Apa ngaji sambil ngopi? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kita sampai-sampai karena ngetrennya ngopi, ada kiai yang nyusun buku dengan judul Ngopi di Pesantren. Ya, kalau bapak-bapak pernah ngalami pesantren, itu ngopi itu termasuk salah satu begadang malamnya itu dengan kopi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sejak abad ke-15 kopi mulai populer di kalangan para sufi, kalangan para ulama dan pelajar di dunia Islam untuk membantu tetap terjaga malam, beribadah, tahajud dan dzikir, termasuk nulis kitab sambil ngopi. Jangan ngopi sambil nulis kitab. Yang benar nulis kitab sambil ngopi. Yang benar dzikir sambil, jangan ngopi sambil dzikir. Tapi lebih baik ketimbang ngopi tidak dzikir. Kaum muslimin rahimakumullah.